Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di With Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik serta bermanfaat untuk kita semuanya. Namun, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh 2 rekan panelis saya hari ini. Ada Randi dan juga Anton. Halo, apa kabar Randi? Baik, apa kabar Patricia. Anton? Baik Patricia. Luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap. Siap banget dong. Siap Kita udah banget. mempersiapkan diri dan mental nih hari ini nih. Wow. Dan hari ini akan disampaikan oleh seorang motivator dan juga professional coach. Langsung saja saya undang, inilah dia Coach Muklis. Hai Coach. Halo, apa kabar semuanya? Apa Wah, kabar baik, Patricia? luar biasa. senang Apa kabar, banget. Coach? Ketemu Selalu coach hebat semangat. ini. Merah nih hari Segar ini. Oh merah ya, sama gitu ya. Merah hitam kita. Oh, jadi info. Silakan. Terima kasih. Hitamnya aja. Oke. Di setiap episodenya di Sinpo TV program Win Wonder Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang hidup yang bernilai. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win Wonder Inspiration. Sesuai dengan tema kita hari ini, hidup yang bernilai. Nah, sudah hadir Coach Muklis yang akan membahas tentang kehidupan yang bernilai. Seperti Iya, apa ya? iya. Nilai seperti apa, Coach? Boleh tanggapannya, Coach Muklis? Nilai seperti apa ya? Jadi hidup bernilai. Nah, kalau bicara hidup, itu banyak sekali yang hidup. Binatang hidup, pohon hidup, ya kan? Jadi kita hidup. Jadi apa yang membedakan antara hidup kita dengan hidup benda-benda hidup yang lain seperti binatang dan hewan katakan. Karena yang perlu kita kejar supaya kita nggak sama dengan mereka adalah value, nilai. Bagaimana supaya hidup kita menjadi bernilai. Karena kalau kita hidup seperti hewan, hewan itu kan makan, tidur, kawin, beranak, makan, gitu aja, mati. Tumbuhan gitu aja, tumbuh. Layu. Saya layu. Nah, itulah yang membedakan dengan kita. Kita kalau tidak berbuat sesuatu dalam hidup ini sekedar seperti hewan tadi, kita sama nilainya dengan mereka. Kita kan ingin nilai yang lebih dari sekedar makhluk hidup yang lain. Untuk itulah kita perlu berbuat sesuatu yang itu menjadi nilai bagi diri kita. Apa itu? Nah, itu tadi yang saya ingin sampaikan, bahwa kita itu diciptakan tidak sendiri. Kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Hidup dengan orang lain. Hidup di lingkungan. Macam-macam di lingkungan kita ada benda mati, ada sungai, ada laut. Nah, apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang memberikan nilai bagi diri kita maupun bagi orang lain? Pertanyaan pertamanya, kita harus tahu dulu untuk apa kita diciptakan. Oh, kita diciptakan untuk A. Lakukan itu, berarti bernilai. Orang diciptakan, misalnya saya menciptakan manusia untuk berbuat kebaikan. Kalau dia berbuat kebaikan, maka dia berbuat sesuatu yang bernilai. Kalau dia diciptakan untuk kebaikan, tapi dia tidak berbuat kebaikan, maka dia tidak bernilai. Meskipun kelihatannya pekerjaannya seperti bernilai. Orang-orang kan kerja bagus, kan kita oh bekerja. Tapi kerjanya, itu kan ada orang yang kerja cari duit. Tapi nyolong, nyopet, rampok, itu kan kerja juga. Tapi bernilai enggak? Enggak. Kita ingin berbuat sesuatu yang sebenarnya untuk apa nilai diri kita, untuk apa kita diciptakan dan kita melakukan itu sesuai petunjuknya harus seperti itu dan kita lakukan itu, itulah yang dikatakan bernilai. Kalau tidak seperti itu, tidak bernilai. Misalnya kulkas itu tugasnya adalah untuk mendinginkan supaya tetap segar apa ya kan. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugas itu, dia jadikan tempat untuk menyimpan barang-barang, nyimpan buku ya kan, tapi nggak dihidupin, mesinnya jadi lemari, itu dia nggak bernilai.
Meskipun kayaknya ada bernilai juga ya, tapi bukan sebenarnya dia ciptakan kan bukan untuk nyimpan buku. Meskipun bisa untuk nyimpan buku. Jadi panjang gini ceritanya ya tentang value ini. Kira-kira begitulah. Luar biasa, yang pastinya harus bernilai positif. Positif. Oke. Betul, positif. Cosmoklis, di setiap episodenya saya punya 4 amplop yang sudah Wow. dipegang oleh panelis saya. Warna-warni Dan kali lagi ya? ini, yes, sudah dipegang oleh panelis Iya. Randi. Silakan Randi. Oke, Cosmoklis. Wah, tadi pemaparannya bagus ya. Tentu kita akan pertajam nih lewat Bagus, pertanyaan-pertanyaan kayak lewat Patino Sidin zaman dulu. amplop. Bagus. Bagus ya. Nah, kali ini amplopnya kita ini ada 8 nih, Coach. Dia bagi Berbahaya. 2 aja ya. 4 ya. Suka warna apa, Coach, hari ini? Aduh, hari ini kita mulai dari kuning deh, kuning. Kuning kali ini pertama loh, biasanya Yes. belakangan nih kalau Mas ya. Dan hari ini Silakan, pertama. Mas Anto. Kali ini pertama nih. Bercahaya kayaknya. gitu. Berharap pertanyaannya mudah, tapi saya paling sulit. Oke, kita tunjukkan dulu ke kamera. Oke, Cosmoklis ya, hidup yang bernilai. Bernilai berarti bervalue tadi ya. Punya Saya value. kira nilainya 10.000, 100.000. Bisa begitu, bisa. Bisa begitu juga begitu. ya. Kita dalamin itu ya. Tapi di sini kita jawab dulu nih pertanyaannya. Yang pertama, Coach, bagaimana seseorang menyikapi nilai kehidupan yang berbeda dalam keluarga? Menyikapi nilai kehidupan yang berbeda. Oh iya, setiap orang itu bisa jadi meskipun dia saudara Betul. punya nilai kehidupan yang berbeda. Kita kan meskipun lahir dari orang tua yang sama, dibesarkan oleh orang tua yang sama, bisa jadi punya value yang berbeda. Kenapa? Karena kita berinteraksi dalam satu lingkungan dan cara kita bereaksi beda-beda. Misalnya orang-orang introvert, orang-orang extrovert, orang-orang yang punya hobi A, hobi B. Jadi kan nggak selalu sama kan antara kakak dan adik. Nah, menyikapi perbedaan itulah kita harus menghargai bahwa tidak semua orang itu harus sama dengan kita. Selama dia berbuat baik, selama hal itu positif, meskipun beda nggak masalah. Itu jangan terlalu dipermasalahkan. Nggak bisa, kita kan bapak kita dokter, kita harus jadi dokter dong. Lo gimana sih? Janganlah, biar aja dia pengen jadi entrepreneur ya kan, jadi speaker atau jadi apa. Suka-suka dia. Kita menghargai nilai dari setiap orang. Selama nilai itu adalah nilai yang positif. Kata Coach Patricia tadi. Jika yang negatif, Coach? Jika berbedanya itu ada yang negatif tentang keluarga kita, Tugas kita lah Untuk mengingatkan mengingatkan. bahwa jangan, ya kan, ada nilai-nilai yang harus kita pegang. Kita hidup itu kan ada nilai moral, nilai agama, macam-macam itu yang harus menjadi standar hidup kita. Karena kalau tidak ada nilai itu, barbar. Dunia ini bisa barbar, bisa perang, segala macam, orang bisa berbuat sesukanya. Tapi kalau kita memegang nilai-nilai agama misalnya, maka kita kan akan menghargai orang lain kan. Sayang sama orang, berbuat baik. meskipun agamanya berbeda ya dalam Pasti keluarga ya. itu. Tidak selalu sama juga kadang-kadang kan Betul. dalam satu keluarga. Oke, Coach, ini menarik, Coach ya. Jadi siapakah yang dapat memberikan masukan untuk menciptakan nilai kehidupan? Ini konteks dalam keluarga tentunya. Kalau bisa sebenarnya yang orang tua lah. Kita kan orang tua menjadi awal karena kita lahir, yang kita kenal kan nilai-nilai yang pertama kita kenal mau nggak mau dari orang tua kita, terutama Ya, ibu kita. Makanya orang itu seringkali kalau dalam ilmu kesehatan ya atau ilmu psikologi, saya lupa tepatnya, tolong dikoreksi Ilmu kalau parenting saya mungkin. keliru. Ilmu parenting kali. 5 tahun pertama itu menjadi faktor penentu itu. Kalau orang tuanya memberikan nilai-nilai yang bagus, dia kedepannya akan bagus. Tapi kalau orang tuanya mengajarkan sesuatu yang keras, kasar, maka kedepannya dia akan sulit karena sudah Berpengaruh terbentuk, ya? berpengaruh banget itu. 5 tahun pertama. Iya, Coach, ya. mudah-mudahan saya nggak keliru. Nanti Ya. tolong baca karena saya bukan expert ya, cuman pernah dengar kayaknya begitu deh. Tapi Oke. yang artinya bahwa pengaruh pertama tetap orang tua, Orang tua. tetap orang tua kita. Jadi berilah pengaruh yang baik-baik, value yang baik ya, Yes. dan ketemu dengan baik. Wow, dan ini berhubungan banget nih, Coach. Langsung. Seberapa besar dampak kehidupan yang bernilai dalam keluarga? Iya. Jadi kalau saya tafsir ini seperti sebenarnya kalau kita punya nilai nih, kita bernilai. Seberapa besar dampak kita pada keluarga kita gitu? Sebenarnya. Orang yang bernilai itu. Seberapa besar dampak, tapi dampak ini pengaruh dari orang tua kali ya. Oh, bisa Semakin misalnya semakin peduli orang tuanya itu untuk memberikan nilai-nilai kepada anaknya, merasa bahwa memberikan nilai-nilai kebaikan pada si anak itu semakin bagus. Karena ada juga orang yang nggak begitu peduli. Nggak semua orang tua ya
itu peduli kepada nilai-nilai yang harus dipegang oleh anaknya. Bisa hidup aja lu udah bagus, iya kan? Lu udah gue kasih makan, saya udah kasih makan kamu, saya udah sekolahin kamu gitu kan. Jadi kamu harus hidup sesuai dengan mau saya, ya kan? Pokoknya value-value yang belum tentu baik. Tapi kalau orang merasa bahwa anak dia, ini kan keluarga nih, anak saya itu adalah amanah yang harus saya jaga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai orang tua kepada Tuhan, maka saya akan jaga anak ini. Saya tidak akan memberikan dia sesuatu yang buruk, yang akan menjadikan dia orang-orang yang nantinya akan menjadi orang yang tidak baik, orang yang tidak berguna. Tapi kita akan didik dia dengan baik. Moralnya kita didik, agamanya kita didik, pendidikannya kita didik, ya kan? Tata krama, segala macam hal-hal yang baik kita akan berikan pada anak kita. Besar sekali pengaruhnya. Berarti bisa dikatakan values seseorang itu pada awalnya dan yang paling menjadi fondasi dasar adalah dari keluarga, dan dari keluarga itu pun bahkan peran orang tua yang paling utama gitu. Betul. Ya. Dan itu harus orang tua Yang sadari repot supaya nanti kalau dia udah besar, kemudian dia bergaul di luar, value dari orang luar itu lebih kuat pengaruhnya daripada value orang tua. Wah itu gawat. Kalau di luar bagus nggak apa-apa, kalau di luar nggak bagus, ya kan repot. Dan itu banyak terjadi. Artinya orang tua harus terus mengawal juga ya untuk Harus terus mengawal. memberikan antitesa kalau bahasa itu ya. betul, Supaya dari luar itu tetap bisa terfilter ya coach ya. betul sekali. Dia punya nilai yang bagus. Wah luar biasa. Ini mungkin dari Santo atau coach Patricia kalau ingin melengkapi dari apa yang ingin ditanyakan mungkin pada coach Muklis. Wah, Coach Muklis ini lengkap ya tadi. Iya. Aku sampai bingung mau nanya apa ini. Bingung gitu kan. Oh, bingung mau nanya Maksudnya apa. orang tua itu rasanya aduh udah harum biru gitu ya. Duh. Tema kita kali ini adalah Hidup yang bernilai. hidup yang yang bernilai. Nah, tapi kalau pengen yang paling simpel aja sih sebetulnya Coach ya. Untuk memulai yang paling kecil. Mungkin dari sejak kita anak kecil, mungkin yang tadi Coach bilang kan anak dari 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 itu yang paling penting. Nah, untuk dari kecil aja setelah itu apa hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan supaya kita bernilai? Yang paling mudah aja Coach, biar simpel buat Dari sudut si anaknya apa orang tuanya? dari kita, mungkin dari saya ya kan sebagai seorang anak deh, biar kita bernilai entah itu untuk orang tua, untuk siapapun. Yang paling kecil lah, yang paling gampang yang mungkin kita nggak berpikir bahwa itu bernilai, ternyata oh itu bernilai ya gitu. Adalah niatan baik untuk kita membahagiakan orang lain. Ya, kalau orang itu nggak punya niat untuk hidupnya bahwa kehadiran saya itu untuk membahagiakan, membantu orang lain itu sulit. Nah, sementara untuk bisa membantu orang lain kan perlu power. Powernya itu bisa macam-macam, bisa skill. Kita nggak bisa bantu orang kalau kita nggak punya skill apa-apa, ya kan? Enggak. Kita nggak bisa bantu orang kalau kita sendiri nggak sehat, sakit-sakitan, gimana? Berarti harus kita jaga, kita bangun dulu diri kita, baik dari segi fisik maupun mental, skill dan sebagainya. Makin sehat kita, makin pintar kita, makin kuat mental kita, makin banyak hal-hal bernilai yang bisa kita lakukan. Kalau enggak nggak bisa. Mantap ya. Luar biasa Silakan, ini. Patricia. Keren sekali jawabannya ya. Seperti yang pernah Coach Muklis katakan bahwa keluarga itu adalah ring terdekat. Betul. Jadi sangat berpengaruh. Oh, sangat ya. kuat pengaruhnya, sangat kuat pengaruh. Dan kita masih ada 3 amplop Coach. Wah, 3 Tapi nih. nanti kita akan Oh, ya? buka dengan panelis. Kita harus rehat sejenak Coach Oh. Muklis ya. Oke. Untuk itu, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada beberapa amplop yang sudah dipegang oleh panelis Anton. Silakan Anton. Ini dia 3 amplop yang sudah saya bawa, silahkan dipilih. Coach. Saya selalu suka amplop. Selalu suka. Sama, tergantung sama ya. isinya tapi tergantung isinya yang mana. Kita ambil yang tengah deh, yang tengah. Yang Hijau. tengah. Oke. Baik, kita langsung buka. Oh iya, permisi. Oh, Langsung kita Kita oper. juga saya. kebagian juga ya. Lihat isinya. Saya akan tunjukkan dulu ke pemirsa. Ini adalah pertanyaannya. Yes.
Oh belum. Sebentar. Oke. Coach, kita masih membahas tentang hidup yang bernilai. Pertanyaan yang pertama nih Coach. Apakah dalam lingkungan seseorang harus mempunyai nilai tertentu yang dijalani? Oh iya, Ya. orang yang nggak punya nilai yang dipegang, dia itu nggak tahu mau ngapain. Iya, banyak orang yang lu ngapain, gue nggak tahu, gue mesti ngapain sih. Dalam hidup ini ngapain? Nggak tahu, gue jalani aja, seolah-olah menjalani aja, gue mengalir aja kemana gitu loh. Seolah-olah kata-kata itu bagus banget ya, gue sih orangnya mengalir kemana? Kita harus ada tujuannya. Kalau mengalir tapi tanpa tujuan, dia akan bingung nanti kemana. Nah setiap orang itu dia harus tahu dulu, ya kan? Dia itu mau kemana, mau ngapain, sehingga dia tahu apa yang mesti dia persiapkan untuk menuju ke sana dan bagaimana dia akan ke sana. Ya, jadi harus ada nilai yang dipegang. Orang-orang yang hidup tanpa nilai, itulah orang yang bingung sekarang. Akhirnya gampang dipengaruhi, karena dia nggak punya tujuan. Akhirnya dia merasa, oh ikut sini aja, ikut sini aja. Dia nggak punya jati diri. Gampang goyang Wah, ya. gampang goyang. Itulah orang-orang yang sekarang jadi korban-korban ya macam-macam lah. Kenapa? Karena dia nggak punya nilai yang bisa dia pegang. Kalau bisa dia pegang, saya akan menjadi A misalnya, atau saya akan menjadi seorang pengusaha, maka dia tahu step-step. Oh berarti saya harus lakukan ini. Oh, jadi dia tahu arti dari apa yang harus dia lakukan ya, Coach. Dia Tujuannya. tahu mau kemana dan bagaimana menuju ke sana. Orang yang tidak punya tujuan itulah yang gampang diombang-ambingkan oleh kehidupan. Ketemu maling jadi maling, ketemu ini jadi iya, benar. Bisa begitu. Nggak jelas hidupnya. Ketemu pagar dirobohi. Jadi Besoknya udah bener lagi. bagus ketemu kita jadi speaker ya kan. Takut ngomongnya. Iya enggak? Ketemu Patricia jadi host, bagus lah ya kan. Coach, gini coach. Ntar ya. Gini, Ya kan? tapi kalau yang namanya bernilai, apakah nilai itu sama dengan cita-cita seperti yang tadi Coach bilang adalah harus punya tujuan, ya kan? Tujuan kan berarti kurang lebih sama-sama dengan cita-cita supaya kita bernilai. Apakah sama antara cita-cita dan juga nilai? Bisa, salah satu nilai, cita-cita itu adalah salah satu nilai, artinya sesuatu yang diperjuangkan kan. Untuk mencapai cita-cita itu pasti berjuang kita, melakukan sesuatu. Nah itu kan kalau kita anggap itu satu yang bernilai, maka kita akan perjuangkan. Nah itulah, ya kan kita nggak mungkin, saya pengen jadi pilot misalnya. Terus ngapain? Ya pokoknya gue gini-gini aja, nggak bisa, harus diperjuangkan. Dia harus belajar, sekolah pilot, belajarnya juga sungguh-sungguh. Kalau nggak gagal, karena udah bayar mahal ya kan. Jadi ada yang diperjuangkan. Totalitas ya, Coach ya. Totalitas. Dibayar mahal nih. Ini nih apa menarik nih. Dibayar mahal berarti kan ada sesuai dengan penilaian orang terus penilaian dari nilai dari diri kita. Nah, seberapa penting nih Coach nilai dalam diri seseorang di dalam sebuah lingkungan? Seberapa penting? Wih, gawat pertanyaannya ini ya. Ini menarik pertanyaannya. Coach Randi tahu jawabannya. Coba Coach Randi, seberapa penting? Terasa nggak? Nggak usah dilarang gitu. Terasa nggak? Terasa dong. Kehadiran kalau misalnya Coach Randi itu tidak punya nilai apa-apa di keluarga, dipandang seperti apa? Sekarang kan pasti orang mandang kan, oh Coach Randi karena dia punya banyak keahlian. Orang lain aja mengakui keahliannya sebagai speaker lah atau apalah ya kan. Coba kalau nggak ada itu, gimana coba Anda rasakan? Gimana ya? Pasti bukan dipandang bagaimana, mungkin tidak terpandang. Iya. Atau kalau bagian nyadar seharusnya tidak patut dipandang. Kita nggak pantas maksudnya kan, Betul, memang nggak iya. punya apa-apa. Iya kan, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu bahasa gampang. Jadi kita harus bernilai ya. Jadi memang harus di antara keluarga itu kita harus punya sesuatu. Sesuatu itu seringkali orang merasa dia hanya bisa bantu keluarganya, itu tadi kan selalu ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran standar orang kebanyakan. Harus harta. Kita kalau gue nggak bernilai kalau kita miskin nggak dipandang di keluarga. Nggak juga. Ada orang yang dia kehadirannya dia itu padahal dia mungkin di keluarga kita bukan orang paling kaya. Tapi kehadirannya dia itu bisa buat orang kita bahagia. Iya kan? Dia juga bukan orang paling terkenal. Yang lain mungkin keluarga kita ada yang lebih terkenal, lebih kaya dari dia. Tapi kehadiran dia itu membuat kita senang, bahagia. Berarti kan orang itu punya nilai. Jadi nilai itu, jadi jangan sekedar kita
pakai standar luar gitu. Kalau enggak kita capek, harus nunggu kaya dulu baru bernilai bagi orang lain. Enggak. Kita hadir, suka memberikan wajah yang mengembirakan. Kita datang, kita respect sama orang. Kita merasa baru kenal juga merasa hormat sama orang, berbuat baik sama orang. Wajahnya sendiri wajah yang ceria gitu kan. Welcome sama orang lain. Itu orang itu pasti bernilai. Dan itu dia pasti diingat. Pasti diingat. Nah, coach, gini kalau gitu. Apa namanya? Apakah orang-orang yang mungkin pernah berusaha, kita tadi punya cita-cita, kita punya akan menuju ke sana, tapi di perjalanan kita gagal. Banyak orang kayak, ngapain sama temenan sama orang gagal gitu kan? Berarti kan kita dianggap nilainya rendah sama orang lain karena kegagalan yang kita alami. Nah, kalau menurut coach sendiri, apakah orang gagal itu tidak bernilai? Siapa yang menilai dulu nih? Dia sendiri menilai atau orang lain? Ya mungkin dari orang lain itu sendiri kan banyak kebiasaan. Kalau penilaian orang lain jangan terlalu kita pikirkan, karena kan kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Orang bebas saja mau menilai ya kan. Yang perlu kita atur adalah penilaian kita bahwa ini bukan gagal, ini proses. Ini proses, dan banyak sekali orang yang dulu dianggap gagal, suatu saat orang yang menganggap itu gagal merasa malu dengan ketemu karena dia sudah jauh lebih sukses daripada orang yang dulu lu nggak seberapa. Itu banyak kejadian seperti itu. Dulu diremehin kan karena gagal. Begitu dia jadi dan lebih hebat, yang ngeremehin justru ngedeket. Temen gua tuh, saudara gua tuh. Iya, temen SD gua tuh, tuh akrab sama gua tuh. Mencari-cari supaya dekat. Biar bisa. Dulu. Iya, pansos. Kalau istilahnya itu pansos. Yang pasti ada hubungan. Paling jauhnya itu adalah dia adalah saudara sebangsa dan tanah airku. Udah. Dicari alasan ya kan. Kita pernah makan warteg bareng. Kita tempat masing-masing tapi. Bener. Nah, terus coach, kalau misalnya kita ketemu nih sama orang yang mungkin gak menjalankan nilai dalam dirinya di lingkungan. Nah, kalau kita melihat atau menyadari ada keberadaan seseorang seperti itu, gimana kita menyikapi orang-orang itu, coach? Ya bagusnya kita ajak. Oke, gimana? Sayang ajaknya? kan kalau dia hidup dalam ketidakpastian karena tidak paham nilai. Tugas kita lah sebagai orang mengerti adalah mengajak orang itu. Jangan kita biarkan, jahat kita. Kalau kita punya kawan yang kita tahu dia sedang limbung, nggak jelas hidupnya, terus kita biarkan. Padahal sebenarnya kita bisa bantu, ya kan? Kita bisa bantu, kita bantu. Ayo sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita bisa kok. Banyak orang yang lebih susah dari kita, akhirnya bisa bangun. Jadi kita beri semangat lah, motivasi lah. Yes. Paling enggak ada artinya lah hidup kita ya. Kita nggak bisa ngasih duit, ngasih motivasi lah, ya kan? Meskipun masih banyak orang yang mengatakan hidup itu tak seindah congornya motivator, ya kan? Paling nggak ada lah yang bisa kita berbuat, ya nggak? Ada dong. Sama sekali nggak Memang peduli. gak seindah cowoknya motivator, tapi banyak loh orang-orang yang tidak jadi bunuh diri karena mendengar pesan-pesan motivasi. Yes. Betul. Dari acara Iya. Win. Salah satunya. Yes. Salah satu. Rate naik habis ini. Naik, iya. Oke, membahas tentang pansos tadi Anton ada bahas tentang pansos. Nih, saya mau bertanya kepada Ya. Coach Muklis. Sebenarnya kita melihat banyak sekali fenomena sekarang bahwa di era digital banyak orang yang pansos di media sosial. Ya, betul. Nah, terkait dengan pansos, apakah menurut Coach Muklis, kalau misalnya misal saya nih ya, contohnya, nebeng ataupun pansos ke orang yang lebih bernilai, Iya. biar saya terlihat lebih bernilai, tapi nebeng. Menurut Coach Muklis seperti apa? Iya, itu memang kenyataan sekarang. Ya. Orang itu suka tampak hebat, padahal sebenarnya nggak hebat. Dia hanya ingin tampak hebat, padahal nggak hebat. Gimana caranya supaya dia hebat? Yang agak gampang, mudah adalah pansos. Karena dengan skillnya sendiri dia nggak bisa kan, dengan kemampuan pribadinya dia pakailah cara orang lain. Itu kan menurut saya cara-cara orang yang ya nggak enak ngomongnya, tapi nggak bagus lah, nggak bagus. Kenapa nggak kita bangun diri kita jadi bernilai, ya sehingga kita nggak perlu pansos. Justru banyak orang yang pansos sama kita, bagusan begitu ya, daripada kita yang pansos ke orang lain yang kita anggap lebih hebat. Bagus kita menginspirasi orang, ya kan. Terlepas orang lain mau pansos ya silahkan. Paling tidak bukan kita yang pansos. Oke. Seperti hari ini ya, Coach Muklis sangat menginspirasi kita, ya luar biasa. Silakan Thank you. Anton. Nah, kalau yang kayak tadi kita nggak, kalau bisa kita yang menginspirasi atau dipansosin sesuatu. Tapi kan dalam perjalanan dari bawah ke atas, bukankah kita masih butuh sosok nih? Siapa sosok
bukan idola, tapi ya mudahnya adalah idola atau Betul. role model. Itu gimana tuh coach? Apakah itu salah Itu bukan atau enggak? pansos. Bukan. Itu bukan pansos. Tapi untuk ke orang itu mungkin kita mendekat secara sosial media. Betul. Kan kita berusaha, pasti kan kita berusaha meng-achieve atau mendapatkan dia, meng-grab, bisa menyentuh gitu kan. Kita mungkin bisa berharap bisa berteman dengan dia, otomatis mau tidak mau kita kan bangga, karena kita bangga, kita kan di-share di story kita dengan apa, itu kan hal yang wajar. Ya, ya. Kalau begitu apakah salah juga? Bukan, nggak salah itu. Itu justru bagus karena kita punya niatan untuk belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Memang salah satu cara yang cukup menjadi shortcut untuk sukses adalah belajar langsung dari orang yang sudah jelas-jelas sukses, udah mengalami perjuangannya sampai mereka sukses. Ya kan? Jadi kita kalau pansos itu kan dia nggak ngapa-ngapain tapi nebeng. Ini enggak, dia berbuat sesuatu untuk supaya bisa mendapatkan nilai yang sama dengan orang yang dia teladani. Ya kan, dia berbuat sesuatu, dia berjuang di situ. Karena dia bertanya, belajar, mencoba sesuatu ya kan dari orang yang dianggap bisa tadi. Jadi dia datang ke sana itu bukan untuk pansos tapi untuk belajar dari orang yang dia dekati. Oh, keren sekali. Lebih enak Patricia, belajar. gimana tuh, Patricia? Mantap. Jadi kita harus belajar, jangan cuma numpang di Insta Story 15 detik. Wah, Betul Tetap kan? harus ada prosesnya ya. kuotanya pakai tethering lagi. Antara Gawat. pengalaman atau apa nih Anda? Bisa dibilang. Jadi udah berapa kali di blok? Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya Terima luar biasa. kasih. Dan kita masih ada 2 amplop. Wah, masih ada lagi ya? Masih ada Oke, beberapa oke. pertanyaan yang Siap. mungkin harus dijawab sedemikian rupa ya dari Coach Muklis. Siap. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada 2 amplop yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan Randi. Oke, terima kasih Patricia dan Coach Muklis. Tadi jawabannya benar-benar luar biasa dan saya yakin di antara 2 amplop ini juga nanti akan bisa menghadirkan banyak pembahasan ini. Iya. Semakin mendalam ya tentunya. Warna apa nih mau kita dahulukan, Coach? Langsung biru. Langsung biru Langsung ya. biru. Kali ini coachnya tidak suka dengan warna bajunya sendiri ya. Oke, saya serahkan aja kepada si merah-merah ini ya. Ada kong kali kong apa di antara 2 kubu merah ini ya. Merahnya taruh terakhir ya. Oke, kalau gitu kita tunjukkan dulu kepada pemirsa di rumah. Biru. Baik, Coach Muklis. Di sini kita masih di tema hidup yang bernilai, tentunya Hidup yang kita akan bernilai. banyak membahas nilai-nilai. Kali ini sepertinya dalam pekerjaan dan perusahaan nih ya, saya lihat arahnya. Ya, baik. Apakah seseorang dapat dianggap bernilai oleh sebuah perusahaan? Dan mungkin kalau iya, dari kacamata apa biasanya perusahaan menilai? Nilai seseorang, karyawannya. Oh iya betul. Oh ini menarik ini. Jadi karyawan yang bernilai itu paling enggak orang memperhitungkan kehadirannya. Paling enggak itu. Kalau dia nggak diperhitungkan, bos nggak memperhitungkan dia, teman-teman nggak memperhitungkan dia, artinya dia ada atau nggak ada, sama aja, berarti orang itu nggak bernilai. Dan itu banyak orang seperti itu, banyak sekali orang seperti itu. Dia artinya ada atau nggak ada, orang nggak pusing. Tapi kalau dia punya nilai, ya kan, paling nggak misalnya dia punya skill yang melebihi kawan-kawannya, atau dia punya dedikasi yang luar biasa, ya kan, atau dia punya kerjasama yang baik sama teman-temannya yang melebihi orang-orang yang lain yang ada di situ, maka dia akan sulit disingkirkan karena dia jadi orang yang diperhitungkan. Orang-orang seperti inilah yang menjadi jalan untuk besarnya perusahaan. Perusahaan itu bisa maju, besar, sukses karena kehadiran orang-orang bernilai ini. Nah, sementara perusahaan-perusahaan yang cepat selesai, ya, itu karena terlalu banyak orang-orang yang nggak bernilai, terlalu banyak gaya aja di situ, ya kan. Keren-kerenan, tapi nggak kerja apa-apa, nggak punya value apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya dedikasi apa-apa, nggak punya peran apa-apa di perusahaan. Jadi mereka nggak bernilai.
Kelebihan Dan Frande ya bergaya, coach. Iya. Kayak- Kalau perusahaan kan urusannya mah kerja. Ya kan berarti kan kalau dia tidak ahli dalam pekerjaannya, tidak profesional dalam pekerjaan, dia tidak bernilai. Profesionalisme itu jadi salah satu ukuran orang itu bernilai atau tidak. Makanya dia dikatakan profesional. Ya Jadi kan? artinya- Kayak ada satu asosiasi yang hebat tuh. Indonesian Professional Speaker Association, IPSA itu kan profesional. Profesional Itu sih. bernilai. Karena isinya adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya ya. Expert, punya Daripada value yang hebat. Pembicara-pembicara profesional gitu ya. Yes. Kenal kan? Kenal. Kayak nggak asing gitu ya. Banyak Kayak nggak belajar. asing gitu ya. Banyak Kalau nggak belajar salah gitu. itu paling keren nih. Dunia kalau nggak salah. Iya, yang banyak membantu para pembicara sampai Betul. level sertifikasi juga sekarang kan. Iya. Iya. Oke ya, Cosmokris ya. Jadi baru saja Cosmokris mencontohkan langsung ya bagaimana menjadi seorang yang bernilai bagi Iya. asosiasinya. Langsung ada Ya, contohnya. bisa memuji aja Plus bisa dikasih contoh. lebih ya. Oke, Coach. Kali ini menarik juga nih, bagaimana menjalani kehidupan yang bernilai di dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu loh. Jadi sebagai karyawan mungkin Iya. ataupun bukan cuma sebagai karyawan Jadi sih, ya, kerjaan apapun. jadi kehidupan kerja itu nggak cuman urusan kerja. Karena kita berurusan dengan manusia. Iya kan? Jadi kerja itu dalam kerjaan harus tuntas. Dalam urusan kepada orang lain kita itu harus mensupport. Bekerja sama, siap bantu orang. Karena kalau kita jago saja di kerjaan kita, expert tapi teman-teman nggak suka dengan kita, itu nggak nyaman kerja kayak gitu. Ya, ahli aja nggak cukup, tapi juga harus pandai membawa diri, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai etika dalam pekerjaan, menghormati yang lebih tua meskipun jabatannya dia di bawah, kalau dia lebih tua tetap kita respect, kita senior, ya kan, direktur, ketemu OB, ketemu satpam, tetap respect karena dia lebih tua. Tetap ada nilai-nilai yang harus Ada kita jaga. nilai-nilai etika, Nilai-nilai attitude-nya etik ya. yang harus kita jaga, itu yang bernilai. Nah, tapi coach, itu lebih penting antara mana? Lebih penting skill atau tadi pembawaan diri tadi yang coach Dua-duanya bilang? nggak bisa, itu harus sama. Sama. Bersinergi ya. Bersinergi. Baik saja, punya attitude baik, tapi nggak punya prestasi kerja, itu sulit juga bos. Situ mana? Dia bisa ngerjain ini, nggak bisa bos. Ngerjain ini, nggak bisa bos. Tapi orangnya baik bos, nggak juga, nggak cukup, nggak cukup. mungkin juga ya. Iya, nggak bisa juga. Ngapain terus ada orang di Ngapain? sini? Tapi coach, Ini banyak lembaga Iya. amal, lembaga kantor. iya, banyak juga yang mungkin rekan-rekan dari kerja kita ada yang berpandangan begini. Ya udahlah ngapain saya kerjain yang ini. Nanti kan toh gaji saya nggak naik. Ya yang ini aja gitu loh. Nggak mau punya effort lebih gitu loh untuk pekerjaannya. Gimana? Iya, udah kelihatan. Dia menilai dirinya hanya dari materi, dari uang. Orang-orang seperti inilah yang nggak akan happy, nggak akan happy. Hidupnya itu hanya sepanjang sampai gajinya habis lah. Kalau seminggu gajinya habis dia happy-nya segitu. Tapi kalau orang yang bekerja dengan dedikasi, dengan profesional, itu bukan, ya, kehidupannya akan lebih baik. Dia bukan cuma hebat di kantor, itu siapapun yang kenal dia, istilahnya brandingnya itu udah bagus. Di kantor dia maupun di luar, dimanapun dia berada, dia menjadi orang yang dikenal sebagai seorang yang pribadi yang istimewa, bernilai. Karena yang bernilai di dirinya. Ada orang yang bernilai karena perusahaannya kan. Lu kerja di mana? Wah, perusahaan A. Keren banget tuh ya. Ya kan? Karena perusahaannya. Kalau dia nggak kerja situ, dia nggak bernilai. Tapi kalau orang itu bernilai hebat, mau di perusahaan manapun dia berada, kalau dia berlian, mau taruh di got, tetap berlian. Iya. Tetap orang ambil juga apa di Tetap orang ambil. Pungut juga. Iya kan 100.000 lu injek-injek, diambil orang. Tetap ya. Bekas ada apa namanya? Bekas cembekan-cembekan sambel juga. Nggak ada masalah. Karena Emang. bernilai. Iya makanya kalau di pemirsa di rumah mungkin ada berliannya sudah bekas-bekas cemekan sambal tadi nggak Ya, mau boleh hubungi silakan. kami. Boleh. Saya Saya masih masih bersedia. kantor Sinbo TV Nggak buat apa-apa. saya Anton Pradana. Dan hebatnya Cosmokris memang sudah kalau sudah bernilai dan expert di bidangnya beliau ya. Saya belum kasih pertanyaan ketiga, sudah keluar jawabannya. Oh, gitu ya. Ternyata pemirsa itu terbaca oleh pemirsa mau nanya apa gitu. Tadi saya kaget jawabannya. Kan di sini begini, bagaimana mengetahui nilai yang penting bagi diri sendiri dalam pekerjaan. Ada itu nilai etika, Ya, nilai. betul. Nggak sudah jadi saya belum nanya lagi kok. Nah, kalau gitu kita langsung closing aja. Belum. Pemirsa masih ingin mendapatkan banyak Pengen. insight ya, inspirasi. Iya, iya, dari iya, iya. Udah Cosmokris. selesai tadi barusan. Nggak apa-apa, ini kan baru pertanyaan dari kertas.
Kita sekarang keluar ada pertanyaan dari jiwa ya sih. Itu gawat ya. Kalau ini lebih ke pribadi coach. Gimana ya? Iya, iya, Jadi iya. gimana nih coach? Kalau kita sudah seandainya melakukan banyak hal dalam kehidupan ya, apalagi terutama yang pekerjaannya mungkin tidak kantoran, yang tadi kita sempat Iya. singgung terakhir. Hmm. Profesinya pekerjaan itu tergantung pada dirinya. Hmm. Satu kali nilai diri itu rusak atau ada cacat lah bahasanya, kan kadang-kadang berimpact kemana-mana ya, Yes. sulit untuk kita Betul. kembali. Itu kira-kira apa harus dilakukan coach? Karena banyak orang yang depresi, drop karena nilai dirinya sempat rusak dan dia memang membutuhkan itu untuk karir dia karena dia tidak memiliki kantor yang punya branding gitu. Dia self employee lah bahasanya atau memang Harus bangkit. Dia harus bangkit. Karena kalau enggak, maka reputasinya tetap orang akan lihat dia sebagai orang yang sebelumnya. rusak. Ya kan, karena dia udah rusak kan. Tadi ceritanya tadi Ya, tentang betul. orang yang udah Betul. rusak kan. Sempat Dia harus rusak bangkit dirinya. untuk menunjukkan bahwa saya bukan muklis yang dulu, saya muklis yang baru. Tapi kan berarti dia harus berbuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk memperbaiki reputasi lamanya yang sudah dikenal orang sebagai buruk. Ya, kalau- Memang berat itu. Saya pernah bertemu kawan yang dia ngomong apa aja orang tuh nggak percaya. Padahal dia tuh sudah berusaha untuk baik karena kami mengenal dia, kami dan teman-teman mengenal anak ini dengan reputasinya yang buruk. Jadi kalau dia ngomong apapun ke kita, kita masih merasa dia ini masih seperti yang dulu. Nah itu sulit kan? Iya, karena dia tidak berusaha berbuat sesuatu untuk merubah itu. Akhirnya meskipun dia sendiri, kalau pengakuan sendiri sih saya udah nggak kayak gitu bang. Ya menurut elu, tapi menurut orang lain. Iya kan. Karena kalau nggak ada tebengan ya, kalau ada company yang label besar tadi kan dia bisa ngekor. Kalau nggak kan kita paling gampang ambil contoh adalah selebriti lah, yang mungkin pernah kena kasus baik Iya. mungkin kita ambil contoh narkoba ataupun mungkin tabrakan dan seterusnya lah kasus-kasus seksual. Itu kan reputasi memang hidupnya dari branding dirinya. Betul. Dan setelah rusak itu kan sulit kan, Sulit makanya kadang-kadang untuk bilang, bangkit. udahlah ngulang lagi aja udah terlanjur hancur, gak ada yang percaya juga. Nah itu Betul. dan tadi saya sempat tanyakan, itu ternyata juga Dia harus bangkit. Kalau enggak dia makin dicap itu terus ya. Wah. Jadi harus 2 kali lipat nih effortnya. dua kali lipat pembuktiannya ya, effortnya. Coach. Itu Wow. lebih berat memang, lebih berat. Biasa sih, luar biasa. Padahal kan udah capek membangun reputasi itu, capek banget itu. Jatuhnya. Perjuangan lah. Berjuang. Nah, coach, kalau memang yang namanya membangun reputasi itu perjuangan, apalagi ditambah tenaganya untuk memperbaiki reputasi, ternyata renovasi lebih mahal biasanya ya. Biaya Betul, lebih betul. mahal Lebih untuk. mahal, betul. Tapi gimana coach dengan profesi-profesi yang seandainya gini di Indonesia ini saya melihatnya masih banyak yang mengeneralisasi tentang sebuah pekerjaan misalnya. Ya yang paling dianggap tinggi kan biasanya yang di PNS atau mungkin abdi negara dan lain sebagainya. Itu biasanya ibaratnya idola mertua Idola lah, mertua. ya kan? Dan yang satunya kayak sebenarnya pengusaha udah bagus, tapi kan kalau pengusaha belum kelihatan atau bahkan sebetulnya penghasilannya bagus tapi nggak kelihatan kan masih dianggap atau terlihat nggak oke kan, dan apalagi entertainment yang lebih Iya. lihat nggak pasti. Nah itu seperti apa untuk penilaian kalau kita melihat nilai-nilai dari setiap pekerjaan yang saat ini kita menghadapi fenomena yang semua digeneralisasi dan masih mengikuti aturan main lama lah kasarannya gitu. Kita menghadapinya seperti apa? Selama kita bekerja itu memberikan dedikasi, memberikan sesuatu yang terbaik, kita sebenarnya nggak perlu terlalu terpengaruh dengan penilaian apapun dari orang lain. Karena nanti prestasi kita sendiri yang akan bicara. Iya, reputasi kita sendiri yang akan mengumumkan dirinya tanpa kita harus umumkan. Bisa jadi lewat orang lain. Oh, lu nggak tahu kalau si itu, oh itu lebih hebat, gini-gini. Orang nggak tahu. Tapi kalau kita tadi nggak berbuat sesuatu, tetap nggak bisa apa-apa. Sudah misalnya tadi PNS lah ya. Lakukan aja apa yang bisa dilakukan yang terbaik. Ya kan? Karena Yes. itulah yang beri nilai bagi kita dan bagi orang lain. Oke. Mantap sekali nih sudah. Luar biasa ya. Tidak ada pekerjaan yang buruk, kecuali memang buruk ya, kecuali kalau pekerjaan yang sudah jelas-jelas normal, yang tidak bernilai, kalau tidak dilakukan dengan profesionalisme dan dedikasi. Semua hebat. Semua hebat. Pemulung pun, kalau pemulung yang berdedikasi itu hebat. Pemulung sukses. Iya, pemulung sukses. Iya. Sama dengan apa jabatan yang lain yang sama-sama dedikasi itu sama.
Iya benar betul. Betul. Karena kan kalau kayak kita juga seni kan, kita kan pekerja seni entertainment misalnya dalam hal ya public speaking misalnya, kan juga seni berbicara gitu kan, betul ya. Betul. Ya, dan Oke. pesan pentingnya tidak perlu mengubah paradigma orang tentang Yes. standar yang ini. Mm-mm. Jalanin aja sama Dan prestasi itu Anda ada ya. lakukan yang terbaik biar prestasimu yang ngomong, Oke. yang berbicara. Bukan perubahan undang-undang. Yes, bukan Luar berubah. Terima biasa. kasih. Berat nih. Berat. Bukan di kantor. Oh ya, betul. Menarik dari kata-kata Anton ya, adanya reputasi. Nanti mungkin setelah dari segmen ini, Coach Muklis boleh jelaskan. Pertanyaan dari saya adalah, kalau kita melihat deh ke belakang, terakhir ke belakang kita, ada reputasi bahwa seorang ayah atau seorang orang tua lah, ayah ataupun ibu, memiliki reputasi yang baik di mata orang ya, di sosial dan segala Iya. macam. Ternyata Tiba-tiba. si anaknya berkasus sehingga merusak reputasi yang dimiliki oleh orang tuanya. tuanya. Nah, menurut Coach Muklis seperti apa? Wih, Nanti berat harus nih. dijawab Oke. setelah segmen setelah ini ya. Siap. Untuk itu, seluruh penonton Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di With Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen terakhir kali ini masih ada tersisa satu amplop ya, yang kali ini saya melihat berwarna merah. Sudah standby dipegang oleh panelis Anton. Ini Silakan, dia amplop merah, amplop paling hot hari ini. Hari ini ya. Saya akan buka dulu. Nanti, ini level berapa cabenya? Nah. Merah. Oke, ini dia amplop merah. Tunjukkan dulu ke penonton. Oke, saya akan bacakan hidup yang bernilai ini Hidup dari yang amplop bernilai. merah. Apakah nih coach, setiap orang ini mempunyai nilai dalam diri mereka? Apakah setiap orang mempunyai nilai dalam diri mereka? Ya, setiap manusia itu terlahir dengan nilai, ya kan. Cuman apakah nilai itu terjaga atau tidak, menjadi semakin baik atau tidak, bergantung lingkungannya. Kalau masih kecil, ya itu tadi masih bisa dijaga, ya kan, sama orang tuanya. Orang tuanya kalau baik ya menjaga baik. Tapi begitu dia mulai berinteraksi dengan lingkungan, maka nilai-nilai yang baik itu bisa luntur kalau ketemu dengan lingkungan yang nggak bagus. Semakin tumbuh subur kalau dia berinteraksi dengan orang-orang yang bisa membawa nilai menjadi lebih baik. Jadi pengaruh lingkungan itu menjadi pengaruh terbesar. Tapi setiap orang itu sudah ada nilai kebaikan dari dirinya. Nilai kebaikan setiap orang tuh baik. Dia jadi sombong nanti setelah mengejar dulu, kan nggak ada bayi sombong, nggak ada. Iya juga. Bayi sombong gitu kan. Terus bayi nggak ada merasa, misalnya bayi ada sama-sama nih, bayi umur 3 bulan, yang satu pakai baju harga 500.000, yang satu harga 20.000, nggak ada. Oh, kok baju dia segitu sih, kok nggak ada bayi protes. Nggak ada perbandingan. Nggak ada. Gak ada yang namanya bayi hypebeast. Setelah dewasa baru bisa menurun. Setelah gitu. dewasa, Pengaruh ya. Bisa remedial coach. paham nilai-nilai segala macam, jadilah ya kan. Coach, ini sekali lagi kejadian ini kayak tadi di pertanyaan nomor 1, 2 kejawab. Kalau gitu, pertanyaan saya tadi belum terjawab Apa tuh? ternyata tentang reputasi. Oh, reputasi. Nah. Jadi orang tua membangun Reputasi yang baik sekali. reputasi yang baik sekali. Ternyata wah, Ternyata kecolongan di anak, karena kan kecolongan. keluarga kan circle terdekat, anaknya yang reputasinya jadi membuat Betul. buruk nih orang tuanya. Betul. Tanggapannya Coach Muklis gimana Iya. Coach? Pasti ada sesuatu ya kan yang tidak terkendali, yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Ya kan? Saya yakin itu. Mungkin tiba-tiba dia bergaul sama di tempat-tempat yang nggak semestinya dan orang tuanya nggak tahu. Karena kan sudah jelas kan di awal diceritakan bahwa reputasi orang tuanya bagus. Kenapa kok anaknya jadi tiba-tiba rusak? Pasti karena dia bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang bisa membuat reputasi anaknya rusak. Dan orang tuanya kecolongan, tidak tahu kalau anaknya, maka bisa jadi begitu. Tapi memang ya kalau itu sudah terjadi mau diapain lagi ya kan?
mau diapain lagi? Orang tuanya juga ya saya rasa juga nggak perlu sibuk-sibuk amat membela diri. Bilang aja bahwa memang dia sudah memberikan yang terbaik, tapi itu memang ternyata anak itu tidak bisa dijaga 100%. Anak itu kita bukan Tuhan bagi anak kita, dia juga punya dirinya sendiri yang mungkin kita nggak pernah tahu. Kita sangat pingin kan anak kita baik, ya kan? Pasti setiap orang yang punya anak atau keluarga pingin keluarganya baik. Betul. Tapi kan kita tidak pernah tahu kalau ternyata dia berada di lingkungan-lingkungan yang belum tentu menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita Ya, jaga betul. selama ini. Berarti memang sangat memungkinkan sekali bahwa yang nama nilai itu dinamis ya. Dinamis. Dalam diri seseorang atau individu dinamis, nggak bisa pasti kita menilai orang sekarang mungkin 2 jam lagi bisa berubah gitu ya. Betul, sangat pribadi, tergantung orangnya sebatas mana dia mendefinisikan nilai. Ya seperti yang saya bilang tadi, nilai bagi setiap orang kan berbeda-beda, baik nilai religi, nilai memandang kehidupan, nilai memandang pekerjaan, setiap orang beda-beda. Sudah orang beda-beda. Iya, berarti memang sangat Dinamis. berbeda dan pasti bisa berubah. Jangan penilaian kita sekarang sama besok harus pasti beda dengan orang itu seiring berjarak. Seiring dia itu bisa mengembangkan diri gitu ya. Oke. Nah, coach, gini. Seberapa penting nih pertanyaan ketiga, seberapa penting nilai kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupan? Nah, coba seberapa penting nilai kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupan? Sangat penting lah, itu kita kembali ke awal lagi ya. Iya, di awal sangat sebenarnya penting dijawab nilainya. tadi. Kalau dia nggak menganggap nilai itu penting, maka dia akan jadi orang tadi seperti yang saya bilang terombang-ambing. Makanya nilai itu menjadi penting. Sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang dianggap berharga dan itu diperjuangkan, nah itulah yang saya katakan nilai. Sesuatu yang kita anggap ini baik, ini bernilai dan itu kita perjuangkan, itulah nilai. Kita harus menjaga supaya tetap nilai-nilai itu terjaga di dalam diri kita. Kalau orang-orang sudah nggak bernilai, itulah orang-orang yang dipandang remeh lah. Di kantor kalau dia nggak punya nilai etos kerja bahasanya ya, itu dianggap mana sih lu niat kerja apa enggak gitu. Karena nggak dianggap bernilai. Begitu juga dalam masyarakat. Kok dia jahat banget tuh nggak bernilai dia. Oh keren kek, ganteng kek, tapi kalau kelakuan nggak benar dalam nggak dianggap. Ya kan? Beban ya, jadinya malah beban. Betul. Jadi kayak misalnya kelompok-kelompok tuh dimulai dari waktu kuliah mungkin ya. Ya. Tugas kelompok 5 orang yang ngerjain 4. Ya kan yang 2 tinggal titip nama. Dia nggak ngapa-ngapain, dia kan. Itu saya sekarang sadarnya cepet. Jadi dulu salah satu Pengalaman ya. Iya. sadarnya cepet. Jadi ya paling nggak bisa satu kumpulan orang-orang hebat-hebat ini. Nggak boleh diulang loh, bro. Jangan diulang kelas. Jangan ya adek ya. Jangan ya, Dek, ya. Jangan diulang karena kita bernilai justru kalau orang-orang itu nggak bisa ngerjakan, kita kalau bisa muncul sebagai yang Yes. bisa membantu, ya sudah, nggak bisa menyalahkan mereka juga, udah kita buat. Benar. Ini coach, yang barusan saya memberikan salah satu kejadian yang pernah terjadi dalam hidup saya. Apakah ada gini, kita kan kadang merasa kayak ya kita lagi malas atau mungkin kita punya suatu hal yang membuat kita akhirnya bersikap seperti itu. Apakah ada istilah terlambatnya untuk mengubah nilai dalam diri seseorang? Kan banyak bilang, udah telat lu untuk berubah sekarang. Nah, Nggak gitu kan. ada kata terlambat. Selama masih hidup, ya semua masih. Dan nggak ada terlambat. Justru orang yang mau merubah dirinya itu jauh lebih hebat itu. Ya kan, nggak ada kata terlambat. Kalau kita merasa saya selama ini sudah salah dan sekarang saya akan memperbaiki nilai diri, itu jauh lebih hebat itu. Itu hebat orang-orang seperti itu. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang-orang yang pernah salah dan akhirnya dia ingin memperbaiki dirinya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang. Iya. Jadi nggak ada kata terlambatnya nih coach ya. Oke. Mungkin pertanyaan singkat dari saya, Coach. Menurut Coach Muklis, bernilai dengan branding diri sebenarnya sama atau berbeda, Coach? Beda. Kalau branding itu sekedar apa yang tampak dalam penilaian orang lain. Kalau nilai itu kualitas dirinya sendiri. Kualitas dirinya sendiri terlepas dari pandangan orang lain. Terlepas dari pandangan orang lain, bukan karena penilaian orang lain.
Jadi berarti yang terbaik sebenarnya adalah nilai diri itulah menjadi branding dia ya. Iya, Selaras ya. akhirnya Selaras. nilainya jadi Karena branding. kalau berbeda kontras ya. Betul. Brandingnya bagus malah nilai aslinya jelek. Betul. Nah, suatu hari juga akan menemui kehancurannya gitu ya. Betul. Selaras. Mungkin dari Coach Muklis boleh memberikan tips untuk pemirsa yang di rumah, karena kita ketahui sendiri ya kalau Coach Muklis itu kan seorang motivator, terus juga profesional coach. Nah, boleh dong bagaimana sehingga membuat Coach Muklis menjadi sosok yang bernilai seperti hari ini? Apakah selama ini ikut Iya. seminar atau terus belajar Oh sehingga iya, menjadi sosok belajar yang seperti itu, ini yang betul. bisa Belajar mendapat itu menilai. jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah merasa diri sudah baik. Ya, terus berbuat hal-hal yang apalagi yang bisa saya buat ya untuk diri saya dan untuk membantu orang. Jangan merasa sudah paling pintar. Terus jadilah orang yang merasa punya tanggung jawab untuk berbuat baik pada orang lain. Bukan hanya bertanggung jawab untuk ngurusin diri sendiri, berjuang untuk orang. Saya punya sedikit sini. Ada quotes boleh nggak quotes ya? Sebelum disuruh quotes saya udah quotes duluan ya, boleh nggak? nih? Boleh. Jadi pohon Natal itu apa? Pohon apa ya? Pohon Natal itu pohon cemara. Pohon cemara. Jadi kalau engkau tidak bisa menjadi pohon cemara yang gagah dan megah di puncak bukit, jadilah pohon kecil, ya kan, yang paling wangi meskipun hanya di kaki bukit. Jadi dimanapun kita berada, tetap jadilah orang yang bernilai. Kalau nggak bisa hebat di puncak nggak apa-apa, di bawah juga nggak apa-apa. Tapi lu paling cantik, paling keren, paling wangi. Iya. Benar, setuju. Setuju, iya. Gak perlu kalau misalnya cowok ya, gak perlu ganteng, yang penting lo enak. Enak diajak ngobrol, ya nggak? Rasa. Terutama enak diajak belanja biasanya bagi wanita. Ini paling enak diajak belanja. Maksud ya. Unlimited. Unlimited. Dan enak kan luas ya, diajak ngobrol, belanja, diajak. Asik. Memang red tadi juga ya. Red naik. Iya. Tapi tips tadi bagus dari Coach Muklis ya. Jadi pertanyaan juga Patricia bagus sehingga pemirsa nonton itu bisa punya spirit ke dalam, mengatakan pada diri sendiri, terutama mungkin terpuruk ya. Yeah. Saya bisa Yura, saya bisa. Saya bisa seperti Aku Coach Muklis. bisa membuat. Bisa berubah gitu kan. Betul, Jadi betul. yang tadinya sudah saya nggak mungkin bisa lagi nih berubah, ternyata kemudian dari kata terlambat. Yes. Go on. Sekarang adalah waktu yang terbaik gitu Yes. ya. Oh. Nggak ada terlambat, semuanya bisa sama mau ya. Keren Luar banget. biasa emang. Luar biasa. Emang. Kalau tadi Coach Muklis sudah memberikan quotes of the day. Quotes of the Boleh day. gantian kali ya. Oh. Dari panelis. Yes. Randy Oh dan ini juga keren Anda. nih. Oke, Keren, saya keren dulu nih, kalau keren, gue keren, pasti keren. punya kan. Tentang hidup yang bernilai. Quotes Tentang of the hidup. day-nya dari panelis Anton, boleh? Kalau dari saya sebetulnya pengalamannya belum sebanyak coach. Sebenarnya kalau tentang hidup bernilai adalah lebih peka sama sekitar dan nggak perlu menyelesaikan masalah seseorang, tapi cukup ada aja yang paling simpel. Yes. Cukup ada punya waktu menemani orang yang mungkin sekedar butuh didengarkan. Asik. Ya kan? Keren. Simple. Keren, Gen Z keren, beda keren. kalau ngasih ya. Beda ya, beda banget. Dari saya nih. Iya, Ya. boleh dari panelis Randy. Oke, kita tambahin. Bapak saya singkat hidup bernilai. Uang yang lusuh, lecek, bahkan sobek sedikit, tetap dicintai oleh pemiliknya karena mesti memiliki nilai yang sama. Begitulah ketika kita punya nilai diri, maka tidak peduli seberapa bentuk luarnya kita, latar belakang, keluarga kita, ya tinggi, pendek badan kita dan seterusnya, tapi kualitas dan nilai diri itu tetap akan menjadi bernilai di mata orang lain sama kualitasnya. keren. Tetap terjaga. Mantap. Oke, thank Luar you. biasa. Terima kasih Coach Sama-sama. Muklis ya, yang sudah memberikan inspirasi yang menarik untuk kita Sama-sama. semua yang ada di studio, yang pastinya juga untuk pemirsa yang, Pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Coach Sama-sama. Muklis. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk kedua panelis saya yang hari ini sudah saya Sama-sama. todong memberikan quote of the day ya. Sama-sama. Luar biasa Terima sekali kasih. closingnya. Luar Langsung biasa. mantap. Iya. Terima kasih. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, demikianlah program Win Wonder Inspiration hari ini. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.